Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Kita jaga agar tetap sehat, semangat, sukacita. Hari ini tanggal 29 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah agar kalian dapat bertahan. Bacaan Injil dari Lukas bab 13 ayat 32 sampai dengan 35. Tidak semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema membawa suara kenabian. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita terkadang ada situasi-situasi yang sangat jauh dari ideal untuk mencerminkan kebaikan. Terkadang kita jumpai korupsi merajalela oleh para penguasa dari tingkat atas sampai bawah. Dengan berbagai macam cara orang memperkaya diri dengan jalan yang tidak bisa dibenarkan karena memotong, mengambil, menyunat uang rakyat. Ada kekerasan dan kesewenang-wenangan dari orang yang sebenarnya berwenang menjaga agar situasi kebersamaan selalu aman, damai, dan tentram. Rakyat kecil menjadi korban karena mengadukan persoalan, justru malah sering juga dipersalahkan. Dunia pendidikan bisa tidak mengalami kemajuan karena kebijakan yang terus berganti tanpa visi, dengan program atau kurikulum yang tidak berkelanjutan dari para menteri yang memegang. Petani, nelayan, buruh selalu menjadi korban kebijakan oleh para pemodal dengan permainan harga semaunya. Baru-baru ini ada demo warga dari salah satu kampung di suatu daerah. Mereka menuntut warganya yang dimasukkan penjara supaya dikeluarkan justru karena mereka menangkap pencuri. Yang aneh dalam kasus itu, si pencuri bebas, yang menangkap pencuri malah dihukum. Jika ada permainan atau juga hal-hal yang demikian itu, sungguh-sungguh jauh dari yang dipikirkan baik. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, terhadap situasi yang tidak ideal itu perlu ada orang-orang yang berseru-seru untuk menjadi penyadaran bersama serta mengingatkan perlunya pembenahan, perubahan, perbaikan sehingga bisa berjalan seperti yang seharusnya. Situasi yang jauh dari ideal, bahkan lebih tepat kebobrokan, terkadang perlu perubahan sistem, penataan struktur, atau bergantian personalia. Dibutuhkan orang yang benar, teguh, kuat,
berani, serta siap mengambil risiko yang harus dihadapi. Bagaimanapun kebenaran harus ditegakkan, apapun risikonya. Karena hanya dengan kebenaran semua hal benar-benar berfaedah atau berguna. Bagaimanapun pengemban jabatan dalam pemerintahan harus memberikan teladan supaya rakyat semakin terlayani dan mengalami kesejahteraan. Bagaimanapun masyarakat harus hidup dengan tanggung jawab, bukan merusak mentalitasnya dengan narkoba. Orang yang menyuarakan kebenaran, keadilan, rekonsiliasi atau pertobatan, pembaharuan, bisa dikatakan menyerukan suara kenabian. Nabi bisa dimengerti sebagai orang yang dipanggil Allah untuk menyerukan maksud Allah akan kebenaran, pertobatan, pengampunan, kasih, kesetiaan, dan keadilan. Karena itu orang yang berani terus berseru-seru untuk kebaikan bisa dikatakan membawa suara kenabian. Orang ini dengan kesadaran penuh menyerukan nilai-nilai iman, moral, dan kepribadian. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus agar menyerukan suara kenabian dalam hidup yang kita jalani sekarang ini. Dalam bacaan tersebut, orang-orang Farisi menakut-nakuti Yesus. Kalau Herodes hendak membunuh Yesus, maka Yesus disuruh pergi dari tempat dia mewartakan Injil Kerajaan Allah. Atas permintaan orang Farisi tersebut, justru Yesus memberi jawab, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Yesus tetap teguh dengan pewartaan dan karyanya, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Dan dia sama sekali tidak takut dibunuh di Yerusalem seperti nabi-nabi terdahulu. Kalau memang itu harus ditanggungnya. Itu adalah bagian dari risiko kenabian yang harus diterima. Sebagai murid Yesus, kita tentu juga tidak takut dengan segala kemungkinan dalam menyerukan suara kenabian. Asal kebenaran tetap ditegakkan, keadilan dirasakan oleh semua, kesejahteraan dinikmati bersama-sama, kasih menjadi warna hidup semua orang, risiko apapun tetap kita terima. Suara kenabian semoga terus berkumandang dimanapun kita berada. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus,
Trimargono.